Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat, bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena berkat kasih Tuhan. Namun pada pagi hari ini ada kesempatan bagi kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengerti. Terlebih lagi kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu dipilih dan disertai Tuhan. 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun. Pada waktu ia menjadi raja, 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, untuk berhasil menjalankan tugas sebagai pemimpin diperlukan proses yang panjang. Salah satu syaratnya adalah mau setia menjalani proses pembentukan karakter yang akan menghasilkan pengakuan dan kepercayaan, terpanggil dan terpilih. Mencari dan menentukan pemimpin bukan soal gampang. Ada hal-hal yang dapat dipelajari dari perikop ini. Pertama, proses memakan waktu yang relatif lama dibandingkan dengan menentukan seorang karyawan. Yang kedua, sadar atau tidak sadar, selalu terefleksi sifat kepemimpinannya. Yang ketiga, Tuhan turut campur tangan atas keterpilihannya. Yang keempat, kepemimpinan yang dipilih Tuhan selalu mengemban tugas penggembalaan. Sehingga setiap pemimpin Kristiani tidak boleh menganggap enteng kepemimpinannya. Kepemimpinan Kristiani selalu mengikat janji di hadapan Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan wibawa kepemimpinan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, untuk dapat menjadi raja atas segenap umat Israel, Daud juga harus menjalani proses sampai akhirnya para pemimpin suku-suku Israel menerima Daud sebagai raja.
paling tidak ada dua alasan yang menyebabkan suku-suku Israel kemudian menerima Daud menjadi raja, yaitu keberhasilan Daud dalam peperangan-peperangan di masa lampau dan keyakinan bahwa Tuhan menghendaki Daud menjadi gembala bagi umat Israel. Hasil refleksi atas kepemimpinan Daud serta campur tangan Tuhan dalam proses pemilihan menjadi landasan kuat dalam pengangkatan Daud sebagai raja Israel. Bangsa Israel mengalami proses pembentukan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menyertai raja yang telah dipilihnya. Keyakinan ini terbukti dengan berlangsungnya pemerintahan Daud selama 40 tahun. Kemampuan Daud juga diuji ketika merebut Yerusalem yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan. Merebut Yerusalem merupakan langkah penting dalam penyatuan kerajaan. Bahkan pertahanan Yerusalem semakin diperkuat. Hal yang terpenting adalah kekuasaan Daud makin lama makin besar karena Tuhan menyertainya. Tuhanlah yang memberikan wibawa kepemimpinan. Tuhan yang telah memilih Daud menjadi raja atas Israel, berkenan senantiasa hadir dan menyertai. Tuhan telah memilih dan memanggil kita sebagai kawan sekerjanya. Kita perlu terus memperteguh keyakinan kita sendiri bahwa Tuhan juga berkenan hadir dan senantiasa menyertai. Keberhasilan kita dalam melaksanakan tugas dan panggilan sebagai kawan sekerja Allah dilandasi keyakinan kita akan penyertaan Tuhan sehingga kita mampu melakukan hal-hal yang diperkenankannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman itu tetap tinggal dalam hati dan pikiran kami. Terlebih lagi, firman itu kami dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebentar lagi kami akan kembali untuk menjalani setiap hari-hari kami. Tolong Tuhan pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.